Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadirin kiram yang kami hormati para ulama, bapak ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat kesempatan untuk bisa berjamaah bersama di mushola ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian, apa yang sudah kita lakukan mudah-mudahan menjadi catatan amal baik untuk kita semua, dan semoga menjadi wasilah perantara dimudahkannya segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Khususnya kita sudah memasuki bab taubah, yaitu bab tentang taubah. Apa saja hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berkenaan atau menyangkut tentang taubah. Yang pertama hadirin sekalian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wallahi demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi, setiap hari, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, kurang lebih, jadi lebih dari 70 kali istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah setiap harinya. Rawahul Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di hadis yang pertama dari dalam bab taubah yang sudah dikumpulkan atau dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai tentang taubah, Rasulullah memberikan semangat atau motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya setiap hari itu kita jangan sampai lepas dari istighfar, jangan sampai lepas dari minta taubat, ampunan dari Allah. Mulai dari yang pertama hadirin sekalian, pagi hari saja kita bangun, kita ada anjuran atau kesunahan melaksanakan sholat duha. Sholat duha selama ini banyak dipahami sebagai sholat penarik rizki, sholat mudah-mudahan sebagai pelancar rizki, usahanya mudah-mudahan lancar, rezekinya mudah-mudahan lancar. Pagi hari sholat duha. Lebih-lebih hadirin sekalian, kalau sudah masuk tanggal tua, ini semangat sholat duhanya ini lebih meningkat daripada tanggal-tanggal muda gitu. Kalau udah masuk tanggal tua ini semangat sekali sholat duha gitu. Mudah-mudahan rezekinya lancar gitu. Nah, akan tetapi ya hadirin sekalian, doa yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah, bahkan di dalam kitab-kitab diantaranya misalnya At-Takriratus Sadidah yang menyebutkan sholatul duha ay sholatul awabin. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah atau orang-orang yang taubat kepada Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam melaksanakan sholat duha itu Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku, wa tub alayya, terima taubatku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni. Nah, itu yang diajarkan. Nah, selama ini ya mudah-mudahan kita juga sering istiqomah melaksanakan sholat duha, baca doa tersebut, karena sholat duha itu salah satu dari 3 hal
yang diwajibkan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah, tapi disunahkan bagi umatnya. Rasulullah ini wajib sekali melakukan ini. Sholat duha, yang kedua sholat witir, yang ketiga ibadah kurban. Ini 3 ibadah diwajibkan atas Rasulullah, tapi disunnahkan atas umatnya. 3 ini. Salah satunya sholat duha. Makanya setiap hari Rasulullah pasti melaksanakan sholat duha. Jadi minta ampun. Karena kenapa? Nikmat terbesar yang kita dapatkan di saat diri kita ini adalah sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai hamba Allah yang penuh dosa. Maka nikmat terbesar yang kita harapkan tiada lain adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta ampunan itu dengan senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah setiap harinya. Kayak dimulai dari pagi hari, diawali di pagi hari. Jangan sampai hadirin sekalian, pagi hari ini kan waktunya kita aktivitas. Setidaknya kita awali aktivitas kita sebelum melakukan aktivitas, ayo kita sholat duha terlebih dahulu. Karena kenapa? Mudah-mudahan urusan kita dalam pekerjaan kita, mudah-mudahan rezeki kita hari ini jangan sampai terhalang akibat dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Makanya melaksanakan sholat duha kemudian kita minta ampun kepada Allah. Tuh. Tapi ada hadirin sekalian doa yang sering diajarkan guru-guru kita setiap pelaksanaan sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Ini intinya nih ada di sini. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku ada di atas langit, fa anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa ahrijhu. Kalau rezekiku ada di dalam bumi, fa ahrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau rezekiku jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fahallilhu. Dan kalaupun seandainya rezekiku itu haram, maka halalkan ketika itu juga ya Allah. Ini kan luar biasa sekali doanya. Kalau ada di langit, turunin ya Allah. Kalau ada dalam bumi, keluarkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah gitu. Nah, itu doa yang sering diajarkan oleh para ulama, oleh para kiai, dan juga oleh guru-guru kita, agar supaya dibaca setiap kita mengawali aktivitas setelah sholat duha, doa memohon supaya rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah. Tapi yang terpenting hadirin sekalian, yang paling utama, bahwa sholatul duha ay sholatul awabin. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Maka mohonlah yang pertama kali kepada Allah, meminta supaya Allah ampuni dosa-dosa kita di pagi hari, dengan harapan jangan sampai rezeki kita terhalang karena dosa kita belum diampuni oleh Allah. Dan Rasulullah memberikan contoh, gak kurang dari 70 kali istighfar. Padahal Nabi Muhammad adalah al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, maksum, dijaga dari perbuatan dosa, dijamin masuk surga. Seorang hamba Allah, Nabi Muhammad, yang sudah dijamin masuk surga saja, setiap harinya mohon ampun, bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Nah, apalagi dengan kita. Wa anil Aghari ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Al-Aghar ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qol. Ini salah satu sahabat yang mungkin tidak sesering Abu Hurairah yang kita dengar namanya dalam periwayatan hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis. Tapi Al-Aghar ibni Yasar ini adalah salah satu sahabat yang terlibat juga dalam bai'atur ridwan, perjanjian ridwan bersama Rasulullah. Jadi ketika umat Islam, Rasulullah dan umat Islam mendapatkan perintah ibadah haji yang pertama kali. Nah, ini berangkat berbondong-bondong, Rasulullah bersama ribuan orang berangkat ke Mekah. Sesampainya di daerah yang bernama Hudaybiyah, sebelum masuk ke kota Mekah, Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman untuk berangkat ke kota Mekah sendirian, menyampaikan maksud tujuan umat Islam datang ke kota Mekah ini bukan untuk berperang, tapi untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sudah masuk musim haji. Itu. Jadi supaya tidak ada konflik senjata ketika itu.
di rumah di tanah haram yaitu di Mekah. Akhirnya berangkat Sayyidina Utsman. Setelah menyampaikan maksud tujuannya, setelah beberapa hari Sayyidina Utsman tidak kunjung datang lagi ke Hudaybiyah. Nah, Rasulullah dan para sahabat bingung. Akhirnya tersiar kabar bahwa Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, karena ada kabar yang belum jelas benar atau tidaknya, untuk menjaga-jaga, untuk waspada, akhirnya Rasulullah memegang tangan para sahabat. Semua para sahabat melingkar saling berpegangan tangan di bawah pohon, kemudian melakukan yang namanya bai'atul ridwan, perjanjian ridwan. Jadi perjanjian untuk mengucapkan janji setia antara para sahabat dengan Rasulullah. Ini salah satunya yang terlibat Al-Aghar ibni Yasar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasul, itu bertaubat setiap hari itu enggak kurang dari 100 kali. Nah, ini riwayat yang lain, yang tadi riwayatnya tidak lebih dari 70 kali. Ini menyebutkan bilangan pasti Rasulullah setiap harinya istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Banyak 100 kali hadirin sekalian. Padahal udah dijamin masuk surga. Masih minta ampun kepada Allah. Maka kalau ditanya ibadah siapa yang paling semangat, yang paling luar biasa semangatnya dalam beribadah, ya Rasulullah. Padahal sudah dijamin masuk surga. Makanya ketika Rasulullah itu sholat semalaman, ini kan yang protes bukan istri beliau, yang protes bukan diri beliau sendiri, tapi yang protes itu, yang mengeluh itu kakinya. Jadi kan dalam burdah itu, zolam tusun nataman ahyal zolama ila anishtaka kodamahu turami warami. Jadi anishtakat qadamahu, dua kakinya itu mengeluh, dua kakinya itu mengadukan kepada Allah, kok sholatnya nggak selesai. Jadi kakinya yang capek gitu, bukan hati, bukan pikiran Rasulullah, kakinya yang capek gitu, sampai bengkak-bengkak itu dalam riwayat. Akhirnya Sayyidatina Aisyah itu tanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Tapi kenapa semangat engkau beribadah itu luar biasa sekali, sampai-sampai kedua kakimu yang mengeluh. Kata Nabi, afala an akuna syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi setiap sholat itu yang niatnya itu, salah satu niatnya di samping lillahi ta'ala adalah terima kasih kepada Allah. Jadi kasih sehat, sholat. Jadi nikmatin betul. Dalam riwayat dikisahkan, kalau tidak salah satu cucu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Cucu dari Sayyidina Ali itu kalau ibadah itu semalaman itu sampai ribuan kali. Nah, kadang ini yang dijadikan dasar sama orang-orang yang sholat rawehnya itu kenceng, hadirin sekalian. Yang sering lihat lah gitu, kalau udah di momen Ramadan itu sholat rawehnya cepat sekali tuh. 7 menit 20 rakaat selesai gitu. Alasannya kenapa gitu? Yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali atau cicitnya Rasulullah, sholat semalaman 1000 kali. Gimana cepatnya gitu? Nah, kita cuma 20 kali saja kok gitu. Padahal gak seperti itu. Tidak pernah ada niatan daripada Ali Zainal Abidin itu untuk sholat sampai ribuan kali. Jadi setiap dapat sholat sunnah 2 rakaat itu enak, nikmat, tambah lagi. Selesai salam, tambah lagi. Jadi gak terasa sampai ribuan kali gitu. Semalaman sholat karena saking nikmatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu diawali dengan apa? Menjadi hamba Allah yang bersyukur, terima kasih, dikasih sehat, dikasih nikmat iman Islam, maka gunakan kesempatan ini untuk bersujud pada sholat. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu sholat semalaman suntuk. Ya, kita
umatnya kalaupun tidak bisa meniru seperti itu, yang penting sholat wajibnya dijaga. Minimal sholat wajibnya dijaga. Dan mengucapkan istighfar sampai 70 sampai 100 kali setiap hari bukanlah sesuatu yang sulit. Bisa kita tirukan hal itu, hadirin sekalian. Karena kenapa? Ya kita ini banyak dosanya. Kullu bani Adam khotoun. Anak cucu Adam itu penuh dosa. Pasti melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik hamba orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Nah, itu hadirin sekalian. Nabi Adam aja kan kesalahannya satu. Salahnya satu. Karena mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Itu pun bukan murni karena kesalahan Nabi Adam. Tapi karena dihasut atau dibohongi oleh iblis. Dibohongi oleh iblis. Tapi menyesalnya bukan main. Nabi Adam itu menyesalnya dan mengakui kesalahannya itu bukan main. Sampai-sampai beliau berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu enggak cuma dibaca sekali, berkali-kali dibaca oleh Nabi Adam. Padahal kesalahannya hanya satu. Itu. Ya, ikutin saja ini hadirin sekalian. Tidak punya banyak amalan, hanya wajib saja, mungkin sunnah ya kadang-kadang. Zikir-zikir yang kita baca pun tidak banyak yang kita bisa. Tapi coba istiqomahkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Istighfar gak kurang dari 70 kali, bahkan gak kurang dari 100 kali. Coba, pasti ada dampak positifnya. Setiap hari gak kurang istighfar 100 kali. Kan gampang saja, habis sholat kita baca istighfar 2 kali. Sangat cepat sekali, gak lama gitu. Astagfirullahaladzim. Cepat. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis selanjutnya an Abi Hamzata Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi ini ada kisah hadirin sekalian. Saya coba pakai riwayat yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa pernah ada seorang laki-laki yang kehilangan untanya. Jadi untanya ditaruh di suatu tempat. Dengan unta itu dia manfaatkan untuk perjalanan karena memang sedang dalam perjalanan. Dan kemudian di unta itu ada persediaan makanan selama dia bepergian. Kemudian hilang, sama bekal-bekalnya hilang. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya dia cari. Sana kemari dicari, gak ketemu untanya. Fa'ayyisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha. Akhirnya dia putus asa, udah nyerah dah. Pasrah sudah. Unta saya dan perbekalan yang dibawa unta itu hilang. Akhirnya datengin satu pohon, kemudian bernaung di bawah pohon itu sambil tidur-tiduran. Sambil ittija, sambil tidur-tiduran. Nah, udah putus asa sudah, gak bakalan ketemu. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indah. Ternyata hadirin sekalian, baru istirahat sejenak tiba-tiba untanya datang. Unta yang hilang itu, yang bawa perbekalan tiba-tiba datang, berdiri di sebelahnya. Nah, kita kalau kondisi seperti itu bagaimana? Ya langsung aja kan dipegang talinya. Langsung tali kendalinya dipegang. Saking senangnya gitu. Senang sekali. Karena untanya yang hilang, di sana ada perbekalan. Kemudian unta itu tuh hewan tunggangannya selama dia di perjalanan. Udah putus asa, tiba-tiba ada. Senangnya bukan main hadirin sekalian. Laki-laki itu senangnya bukan main, saking senangnya dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau ya Allah, abdi budakku wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Jadi kebalik. Harusnya kan bilang Allahumma anta rabbuka wa ana abduka. Harusnya seperti itu. Jadi salah itu saking senangnya sampai ngucapin kata-kata yang salah gitu. Sampai ngucapin kata-kata yang salah. Nah, apa kata Nabi dalam hadis ini ketika menjelaskan cerita ini? Orang yang lagi seneng kayak gitu kan luar biasa sekali. Sama halnya seperti orang
Ada orang belum dikasih rezeki anak bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba dikasih. Senangnya minta ampun hadirin sekalian. Jadi ini sebagai ungkapan kesenangan yang sangat tinggi, kesenangan yang sangat luar biasa. Tapi jangan salah, senangnya Allah kepada kita ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian mau minta ampun kepada Allah, mau taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, senangnya Allah itu melebihi daripada senang orang tersebut. Jadi suka sekali gitu. Makanya orang yang mau taubat itu sangat disukai sekali oleh Allah. Ya, disukai ini maksudnya Allah itu ridho sekali sama orang ini. Karena orang yang bermaksiat melakukan perbuatan dosa itu kan sangat dirindukan oleh Allah supaya kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi pada Allah. Makanya guyonan guru saya itu ketika belajar tentang bab taubat ini ya. Saya pakai kitab hikam. Kita belajar kitab hikam, kemudian bahas tentang orang maksiat, orang tobat. Coba sesekali yang baca doa itu ya orang yang banyak dosanya. Karena kenapa? Orang yang banyak dosanya kan akan merasa bersalah. Loh kok saya yang mimpin doa? Wong saya jauh dari Allah. Nah, padahal orang seperti itu sangat dirindukan oleh Allah supaya kembali lagi. Ya, coba sekali-kali gitu. Diminta memimpin doa gitu. Nah, itu sekali gitu. Nah, ini hadirin sekalian. Ya, kesenangan apapun, apa yang belum kita dapat, tiba-tiba dapat. Senangnya minta ampun. Tapi senangnya Allah, gembiranya Allah ketika melihat hambanya mau bertaubat kepada Allah setelah melakukan perbuatan dosa. Nah, ini motivasi untuk kita. Supaya jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, di selanjutnya hadirin sekalian, wa an Abi Musa Abdullah ibni Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari. Ini Abi Musa al-Ash'ari ini juru bicaranya Sayyidina Ali ketika peperangan dengan Muawiyah, perang Siffin. Dulu kan terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pertempuran antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi, umat Islam dengan umat Islam. Nah, inilah kemudian ya salah satu yang melatar belakangi munculnya berbagai macam sekte-sekte agama di dalam sekte-sekte atau kelompok-kelompok di dalam agama Islam. Ketika Sayyidina Ali dan pasukannya sudah hampir menang, nah ini liciknya Muawiyah. Muawiyah kan diwakili dengan Amr bin As. Ya, salah satu tipu muslihat yang dilakukan, tipu daya politik yang dilakukan oleh Muawiyah, akhirnya melakukan perjanjian atau yang disebut dengan tahkim. Nah, juru bicara dari Sayyidina Ali adalah Abi Musa al-Ash'ari, juru bicara dari Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr bin As. Ini salah satu sahabat yang terkenal dengan keilmuannya, Abu Musa al-Ash'ari. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah itu setiap hari, bahasa kiasannya itu membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Artinya membentangkan tangannya selebar-lebarnya, membentangkan rahmatnya selebar-lebarnya di waktu malam, supaya orang yang bermaksiat tadi siang itu bisa bertaubat di waktu malam. Seharian misalnya dari pagi sampai malam, ada orang melakukan perbuatan maksiat. Di malam hari Allah buka pintu taubat kepada dia supaya dia bisa bertaubat. Demikian sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Demikian juga sebaliknya, ketika di siang hari Allah buka juga pintu taubat selebar-lebarnya supaya orang yang maksiat tadi malam bisa taubat di siang hari. Artinya tidak ada ketentuan waktu kapan harusnya kita bertaubat. Kapan saja kita bertaubat. Bahkan taubat itu sifatnya fauriyah, harus segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Karena kenapa? Khawatir umur kita belum sampai untuk bertaubat, ternyata kita sudah meninggal duluan. Ditunda, besok aja taubatnya. Pertanyaannya, siapa yang menjamin besok kita masih hidup? Ya segera taubat dari
perbuatan dosa. Segera taubat dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan. Sampai kapan pintu taubat itu dibuka? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat, artinya sampai hari kiamat tiba. Jadi selama kita masih hidup, selama belum hari kiamat, pintu taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Nah, muncul pertanyaannya, dosa seperti apa yang bisa diampuni oleh Allah, yang bisa diterima taubatnya hanya dengan bertaubat kepada Allah atau memperbanyak istighfar? Ya, dosa yang menyangkut hak Allah, bukan hak manusia. Kan sering saya sampaikan, dosa itu ada 3. Yang pertama, dosa karena kita maksiat kepada Allah. Misalnya lihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan penuh hawa nafsu, melakukan perzinahan. Ya, perbanyak istighfar, karena ini dosa menyangkut dengan Allah. Dosa menyangkut kepada Allah. Perbanyak istighfar. Tapi beda kalau dosa menyangkut dengan kewajiban. Kita punya kewajiban, gak dilaksanakan. Maka supaya dosanya diampuni, maka qodok atau tunaikan kewajiban tersebut. Karena kenapa? Ketika ibaratkan seperti ini hadirin sekalian, ketika kita meninggalkan sholat, udah waktunya sholat zuhur, kita gak sholat zuhur, ditinggalkan karena tidak ada uzur, murni karena ngentengkan, murni karena malas, lalai dengan kewajiban Allah. Itu ibaratkan di pintu neraka itu, nama kita ini sudah tertulis sebagai penghuni neraka karena lalai dengan kewajiban Allah. Lalai dengan kewajiban Allah. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan supaya nama kita itu dihapus dari julukan sebagai penghuni neraka? Ya, salah satunya adalah dengan mengkodok atau mengganti ibadah yang sudah kita tinggalkan. Kemarin punya hutang bulan Ramadan, ya berarti selesai Ramadan, di bulan-bulan selesai Ramadan, maka laksanakan, tunaikan kewajiban tersebut, segera dikodok puasanya. Ada kesempatan, jangan nunda. Gitu. Karena ini kewajiban. Tadi gak sholat subuh, ingatnya barusan, ya langsung sekarang juga sholat subuh. Gak perlu nunggu subuh besoknya. Ya seperti tadi, gak ada yang menjamin umur kita sampai subuh besok. Jadi ingatnya sekarang, kodok itu ya harus segera dilaksanakan tanpa perlu menunggu waktu sholatnya. Gitu hadirin sekalian. Nah, beda lagi kalau dosanya itu menyangkut dengan menyangkut dengan hak manusia. Kita pernah zolim kepada sesama saudara. Gak cukup dengan istighfar saja, ya minta maaf. Dapat keikhlasan atau dapat permintaan maaf dari orang tersebut. Kalau gak memaafkan, yang penting kita sudah minta maaf. Itu sudah menjadi urusan kita dengan Allah. Gitu. Jadi pernah ngambil barang milik orang lain, ya udah selesaikan. Tidak selesai sampai kita menuntaskan urusan itu dengan sesama manusia. Punya utang, ya dibayar gitu. Tidak selesai dengan banyak istighfar gitu. Yo enak kalau utang selesai dengan istighfar 100 kali tiap hari gitu. Wah, berapa banyak orang yang datang ke bank ini akan ngutang-ngutang terus. Bayar istighfar ya gitu. Gitu. Jadi kalau dosanya menyangkut hak manusia, tidak cukup dengan istighfar. Jadi minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat atau sebelum kiamat, taballahu alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Ini sama seperti hadis yang barusan. Hadis yang selanjutnya, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab, dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh putra Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughaggir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat atau nyawa itu belum sampai di kerongkongan, belum hampir mati.
Jadi kita masih sadar, belum hampir mati, maka taubat kita masih diterima oleh Allah. Asalkan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Asalkan sungguh-sungguh. Artinya hadirin sekalian, ada dua kondisi yang menyebabkan taubat kita itu nggak diterima. Makanya kalau taubat itu jangan sampai sudah mencapai atau masuk ke dalam dua waktu itu. Yang pertama adalah ketika ajal menjemput. Ketika ajal menjemput. Makanya kata dalam Al-Quran itu, walaysati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Jadi taubat itu tidak dibuka oleh Allah untuk orang-orang yang sudah melakukan keburukan, kemudian dia dalam kondisi hampir mati, sudah sekarat. Nah, ketika sekarat itu dia mengatakan ini tubtul an, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku sekarang bertaubat gitu. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan Allah tidak menerima taubatnya orang yang seperti itu mati dalam keadaan kafir, artinya dalam keadaan berlumur dosa. Dalam keadaan berlumur dosa. Apalagi udah sakaratul maut itu hadirin sekalian. Ini kan momen-momen sangat krusial. Momen-momen sangat krusial. Saya ingat betul di sini pernah nyampaikan hadis, ada 4 yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Yang pertama rizki, ini udah ditetapin oleh Allah. Ketika usia kandungan kita, usia kandungan seorang anak itu menginjak 4 bulan. Allah kirim malaikat untuk tiupkan ruh, kemudian menuliskan 4 nasibnya. Nasib yang pertama persoalan rezeki. Rezekinya udah ditulis. Jadi dapat rezeki apa hari ini? Ya itu udah ditulis dari dulu. Hari ini saya dapat ini, rezeki ini misalnya, air. Dikasih sampai hari-hari air gitu. Ini udah ditulis sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Yang kedua bikatsbi ajalihi. Persoalan ajal juga sudah dicatatkan oleh Allah. Makanya doa panjang umurnya itu doa itu bukan nambah usianya, tapi bertambah kebaikan untuk umurnya. Jadi manfaat umurnya itu semakin bertambah. Yang ketiga tentang amal. Kita jadi orang baik atau orang tidak baik itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dituliskan sejak kita dalam kandungan ibu. Yang keempat, nasib kita di akhir nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu udah dituliskan oleh Allah gitu. Makanya orang-orang yang kemudian kembali ke persoalan ini, orang kalau sudah sakaratul maut itu, kita kan nggak tahu nasib akhir kita ini baik atau buruk. Karena kita nggak tahu nasib kita nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, maka biasakan lakukan kebaikan setiap hari, lebih-lebih menjelang atau sebelum kita wafat. Nah ini kan nggak tahu gitu. Ini kalau udah sakit tuh harus ingat lah. Wah ini kayaknya mau mati gitu. Harus ingat. Jadi penting kita itu ingat mati itu seperti itu, supaya kita ingat, supaya kita tahu diri gitu, bahwa yang kita bawa nanti bukan harta kita, tapi amal kebaikan kita yang akan menemani kita nanti. Apalagi hadirin sekalian, ini kadang-kadang kalau udah sakaratul maut itu ada orang nuntun misalnya di sebelah kita, ucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah, akan masuk surga. Tapi setan gak tinggal diam. Setan itu akan hadir kepada kita dengan memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang itu, kebiasaan-kebiasaan jelek. Ada orang punya kebiasaan jelek minum-minuman misalnya. Minum miras itu, minum minuman keras misalnya, mabuk-mabukan itu. Udah mau meninggal kadang minta miras. Itu ada yang seperti itu. Mau meninggal minta miras. Minuman keras gitu. Jadi setan berupaya di akhir hayatnya, karena ini momen krusial, menggoda manusia untuk mengalihkan fokusnya. Lebih menginginkan atau cinta kepada dunia. Kebiasaan-kebiasaan jeleknya diingatkan lagi gitu. Nah, ini hadirin sekalian supaya kita lebih hati-hati. Nah, yang kedua yang menyebabkan tobat kita diterima ya kalau kita tobat di hari kiamat. Kita tobat di hari kiamat ya sudah, gak bisa diterima lagi. Jadi kalau sudah masuk di akhirat itu kata Allah la yanfa'u nafsan imanuha.
Jadi iman yang dilakukan oleh seseorang ketika di hari kiamat itu nggak bermanfaat lagi. Bahkan setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan masing-masing apa yang sudah ia lakukan selama hidup di dunia. Nah, hadirin sekalian, jadi penting kita untuk senantiasa bertobat, karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena terkadang kita pernah punya perbuatan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka kita tutupi dengan istighfar, dengan taubat yang kita lakukan setiap hari. Di samping itu juga, seperti kami sampaikan di awal, orang yang bertaubat itu Allah akan bukakan rezeki. Allah akan bukakan rezeki yang seluas-luasnya. Allah berikan kecukupan oleh orang yang mau bertobat kepada Allah. Sampai di sini ada pertanyaan hadirin sekalian? Cukup? Nah, ini Bapak. Ya, ini dah mati Pak Aris. Nah, karena ini lagi problemnya, Rasul itu kan cuman masalahnya Rasul cuman bilang urusan yang 4 itu sudah ditentukan, tapi nggak dikasih tahu ke kita nasibnya kayak gimana nanti, rezeki kita hari ini dapatnya berapa gitu. Yang pasti kalau itu sudah terjadi, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Semuanya itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Karena kita nggak tahu nasib akhir kita seperti apa, ya jangan lupa doa supaya kita husnul khotimah. Gitu. Apakah Allah bisa merubah takdirnya? Misalnya sudah menetapkan apa yang disebut dengan kodok. Jadi kan kodok, ketetapan Allah di zaman azali. Sudah ditetapkan kepada kita nih, si A akan seperti ini gitu. Nasibnya nanti. Kemudian kita senantiasa doa nih, minta kepada Allah, minta kebaikan, doa kebaikan, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apakah Allah tidak bisa merubah kodoknya yang sudah ditetapkan, tapi belum dieksekusi kan, karena nunggu masanya? Apakah Allah bisa mengubahnya? Sangat bisa sekali gitu. Semua itu terserah Allah gitu. Semua terserah Allah. Nah, kalaupun itu berubah, yaitu karena rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah kepada kita, hadirin sekalian. Jadi kalau sudah ya kita misalnya lagi sakit, kemudian ada keluarga lagi sakit gitu, diingatkan terus supaya banyak-banyak zikir, terutama la ilaha illallah, Nah, ini khawatir hal-hal yang tidak diinginkan ini khawatir terjadi. Jadi untuk waspada supaya kita membiasakan diri kita, membiasakan lisan kita basahi dengan zikir dan tahlil atau la ilaha illallah pada Allah. Yang mudah-mudahan di akhir hayat kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin itu Pak ya. Ada lagi Pak? Jadi kalau emang ngomong takdir itu ya gak selesai-selesai memang. Gitu. Tapi yang pasti Rasul dalam hadisnya bilangnya seperti itu. Rizki, kematian, amal, dan akhirnya sa'idun amsyakiyun, bahagia ataupun tidak, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya yang hidup sekarang itu mungkin yang kita lihat itu sebagai orang yang baik, ya belum tentu juga mereka di akhir hayatnya juga baik. Orang yang sekarang kita lihat gak baik secara keimanan, keislamannya, belum tentu juga di akhir hayatnya dia tetap seperti itu. Jadi kita ini masih dalam perjalanan. Makanya nggak pantas kalau kemudian orang lagi sedang dalam perjalanan, nggak tahu akhirnya nanti Islam atau kafir, di tengah jalan sudah dibilang kafir. Ini kan banyak itu, wah ini kafir ini, wah. Padahal dia sedang masih dalam perjalanan menuju akhir hayatnya. Cukup ya Bapak-Bapak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.